Australia dan Selandia Baru, dua negara di kawasan selatan yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan alam. Namun, sebelum menjadi negara modern seperti saat ini, Australia dan Selandia Baru pernah mengalami masa kelam penjajahan bangsa Eropa. Abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa melakukan ekspedisi pelayaran jauh untuk menemukan wilayah baru. Mereka tiba di Australia dan Selandia Baru yang saat itu telah berpenghuni. Australia merupakan sebuah benua yang terdiri dari beberapa negara bagian. Australia adalah salah satu daratan tertua yang ada di dunia dan sudah berpenghuni sekitar 60.000 tahun. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, sudah terlebih dahulu ditempati oleh penduduk asli yang bernama suku aborigin. Suku aborigin ini diperkirakan sudah menduduki Australia sejak 42.000 sampai 48.000 tahun yang lalu. Suku aborigin memiliki ciri fisik seperti kulit berwarna hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan berkelopak mata lurus. Menggantungkan hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Suku aborigin memiliki sebuah kepercayaan yang disebut dreaming, yaitu kepercayaan bahwa nenek moyang mereka adalah sang pencipta yang telah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kata aborigin sendiri di dalam bahasa Inggris memiliki arti penduduk asli atau pribumi. Suku aborigin ini sudah ada dan tersebar di Australia sebelum kedatangan Inggris ke Australia. Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik sebelah selatan, tepatnya bagian paling barat Polinesia. Selandia Baru menjadi salah satu persemakmuran Inggris. Tidak ada catatan arkeologis yang menyebutkan siapa yang menjadi penghuni pertama di Selandia Baru, tetapi mayoritas para ilmuwan menyepakati bahwa orang Polinesia Timur di Pasifik Tengah mencapai Selandia Baru pada awal abad ke-13. Orang Polinesia yang pertama kali menghuni Selandia Baru kemudian mengembangkan kebudayaan Maori dan disebut suku Maori. Bangsa Maori mengadaptasi budaya Polinesia Timur sesuai tantangan lingkungan Selandia Baru, membentuk budaya Maori yang unik. Budaya Selandia Baru dipengaruhi bangsa Eropa dan Maori. Terjadi asimilasi gaya hidup Eropa pada imigrasi meskipun gaya hidup tradisional yang dimilikinya masih dipertahankan. Sebelum abad ke-18, Australia telah dihuni oleh suku asli aborigin selama puluhan ribu tahun. Namun, pada tahun 1788, armada Inggris tiba di Australia dengan membawa penduduk dan pejabat pemerintahan kolonial pertama di bawah komando Arthur Phillip. Secara resmi, Inggris menduduki Australia dan mengklaimnya sebagai jajahan kerajaan Inggris. Bangsa Inggris tidak mengakui keberadaan suku aborigin. Mereka memandang rendah peradaban asli Australia dan memperlakukan suku aborigin secara diskriminatif. Suku aborigin diabaikan dan dipisahkan dari keluarga mereka, sehingga mereka hidup menderita, tanpa hak, dan sering menjadi korban kekerasan tanpa keadilan. Puncaknya pada tahun 1905 dikeluarkan Aborigine Act, suku aborigin juga dilarang masuk ke wilayah kota tanpa izin. Pada saat pemerintahan Australia dikuasai Inggris, suku asli tidak memiliki hak apapun. Pada tahun 1938, suku aborigin melakukan protes pertama mereka. Protes ini dikenal dengan Hari Berkabung. Suku aborigin di Australia merasa tidak tahan dengan berbagai hal buruk yang dialami. Dan setelah 3 tahun peringatan Australia Day, pada tahun 1938, suku aborigin akhirnya melakukan protes pertamanya yang dikenal dengan Day of Mourning and Protest. Pada 26 Januari 1938, kurang lebih sekitar 100 orang suku aborigin berkumpul di Australian Hall Sydney untuk mengecam perayaan Australia Day yang sedang berlangsung. Mereka menyebutnya sebagai hari berkabung dan berduka atas hilangnya negara mereka, kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri, serta jumlah kematian yang begitu banyak. Protes ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan kesadaran akan penderitaan yang mereka alami. Setelah protes tersebut, Perdana Menteri Joseph Lyons bertemu dengan delegasi suku aborigin, namun hasilnya tidak praktis. Hari Berkabung kemudian menjadi acara tahunan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dipindahkan menjadi perayaan budaya aborigin pada bulan Juli dan dikelola oleh Komite Peringatan Hari Aborigin Nasional, yang merupakan upaya memperjuangkan hak dan kebebasan mereka.
Pada tahun 1967, Australia mengadakan referendum untuk pengakuan konstitusional suku aborigin yang memungkinkan suku aborigin dimasukkan dalam sensus nasional dan diberlakukan hukum yang berlaku bagi mereka. Referendum ini berhasil karena dukungan berbagai kelompok organisasi yang memperjuangkan hak-hak suku aborigin. Referendum ini berhasil memberikan pengakuan pertama suku asli sebagai bagian Australia. Hal ini membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan yang mendukung kelangsungan hidup penduduk Australia sebagai warga negara yang setara. Dampak gerakan perlawanan suku aborigin. 1. Banyak dibentuknya kelompok organisasi yang mendukung aborigin. Pada 1950-an, Australia dikritik karena diskriminasi terhadap aborigin. Sebagai respon, pemerintah membentuk Dewan Federal untuk Kemajuan Aborigin atau disebut FCAA pada 1958 yang terdiri dari aktivis aborigin dan non-pribumi. FCAA kemudian berganti nama menjadi Dewan Federal untuk Kemajuan Aborigin dan Suku Kepulauan Selat Torres atau disebut FCAA-TSI pada 1961 serta memilih John Jones sebagai presiden aborigin pertamanya. Melalui FCAA-TSI dilakukan berbagai kampanye yang menyuarakan mengenai perubahan konstitusi, hak atas tanah, upaya pekerjaan yang setara dan hak adat suku aborigin. Dewan ini juga membantu Liga Aborigin Australia dan Asosiasi Progresif Aborigin yang telah dibentuk sebelumnya untuk menyuarakan kasus diskriminasi HAM terhadap suku aborigin. Pada 1968, mahasiswa Universitas Sydney membentuk organisasi yang bernama Student Action for Aborigines yang bertujuan untuk menyoroti isu-isu rasisme di Australia. Salah satu kegiatannya adalah Freedom Ride, yaitu kegiatan turbas ke kota-kota yang berada di bagian barat dan pesisir New South Wales. 2. Hasil referendum 1967 atas gerakan Day of Mourning and Protest. Referendum tahun 1967 mengubah konstitusi Australia, memberikan pemerintah federal wewenang untuk membuat undang-undang yang bersangkutan dengan orang-orang aborigin. Dalam hal ini, pemerintah federal sekarang dapat berbagi kekuasaan dengan pemerintah negara bagian dan Northern Territory. Kekuasaan ini memungkinkan pemerintah federal untuk mendirikan lembaga-lembaga baru yang memajukan kepentingan orang-orang aborigin, seperti Commonwealth Department of Aboriginal Affairs yang memberikan sumber pendanaan utama untuk organisasi-organisasi aborigin. 3. Adanya rekonsiliasi. Meski referendum 1961 telah memberikan hak konstitusional kepada aborigin, rekonsiliasi lebih lanjut diperlukan. Pada tahun 1991 dibentuklah Dewan untuk Rekonsiliasi Suku Aborigin. Rekonsiliasi Australia juga membentuk sebuah program, yaitu Reconciliation Action Plan, yang bertujuan untuk mendukung serta mendorong adanya rekonsiliasi dengan menandatangani komitmen. Rekonsiliasi terus berlangsung hingga saat ini, agar hak-hak aborigin benar-benar terpenuhi. Perlawanan suku Maori. Pertama, Perang Maori. Perlawanan penduduk Selandia Baru terhadap penjajah terkenal dalam sejarah mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Perang Maori. Perang Maori berlangsung antara 1845 dan 1872. Perang ini melibatkan suku Maori yang berjuang untuk mempertahankan tanah dan otonomi mereka dari penjajah Eropa, terutama pasukan Britania untuk mempertahankan tanah dan kebudayaan mereka. Konflik tersebut mencakup serangkaian pertempuran, termasuk pertempuran Getpah dan pertempuran Orakau. Upaya untuk mempertahankan identitas dan tanah air merupakan bagian penting dari sejarah Selandia Baru. Perang Maori menandai perlawanan kuat terhadap upaya kolonisasi dan seringkali melibatkan taktik gerilya dan pertempuran-pertempuran yang sengit. Meskipun akhirnya suku Maori mengalami kekalahan, perlawanan mereka memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Selandia Baru modern dan hubungan antara suku Maori dan pemerintah kolonial. 2. Perang Hau-Hau. Perang Hau-Hau ini terjadi antara 1864 sampai 1872. Perang yang berlangsung selama 8 tahun ini melibatkan suku Maori penganut aliran agama Hau-Hau. Perang Hau-Hau merupakan salah satu bentuk perlawanan utama penduduk asli Selandia Baru terhadap upaya penjajahan yang dilakukan Britania Raya. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan penjajah dengan dukungan spiritual dan taktik perang gerilya. Dengan menggunakan dukungan spiritual dan taktik perang gerilya, pasukan Hau-Hau melancarkan serangkaian serbuan ke pos-pos militer Inggris. Perlawanan ini terjadi di Tarakani dan wilayah timur.
Meskipun akhirnya berhasil dipadamkan oleh pasukan pemerintah, Perang Hau-Hau menunjukkan perlawanan sengit penduduk asli terhadap kolonialisasi. Dampak gerakan perlawanan suku Maori. 1. Penandatanganan Perjanjian Waitangi. Perjanjian Waitangi ditandatangani oleh 500 kepala suku Maori dan pejabat Inggris. Perjanjian ini menjamin hak-hak suku Maori sekaligus mengubah status Selandia Baru menjadi koloni Britania Raya. Dokumen ini menjamin hak-hak Maori dan memiliki dampak signifikan pada struktur sosial di Selandia Baru. Namun, kesepakatan tersebut juga mengubah status Selandia Baru menjadi koloni mahkota Britania Raya. Namun, ada mispersepsi. Inggris menganggap Maori sudah menyerahkan kedaulatan pada Ratu Victoria, sementara Maori hanya menganggap perjanjian itu mengatur hubungan kedua pihak, bukan penyerahan kedaulatan. Akibat mispersepsi ini, terjadi perang yang dimenangkan Inggris. Selandia Baru kemudian resmi menjadi koloni Inggris. Selain perlawanan bersenjata, ada juga perlawanan non-kekerasan yang berlangsung di Selandia Baru, seperti gerakan protes dan perlawanan politik. Misalnya, gerakan protes kaum wanita yang memperjuangkan hak pilih pada abad ke-20 yang mengarah pada Selandia Baru menjadi salah satu negara pertama yang memberikan hak pilih kepada kaum wanita pada tahun 1893. Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlawanan dan perubahan sosial di Selandia Baru. 2. Pengakuan hak-hak suku Maori. Pada tahun 1975 dibentuk Waitangi Tribunal yang bertujuan menangani hak-hak suku Maori yang diabaikan dan juga tidak dihormati selama masa kolonialisasi Inggris. Tribunal ini dibentuk atas dasar kekecewaan suku Maori terhadap hasil dari perjanjian Waitangi. 3. Pemeliharaan budaya dan bahasa suku Maori. Setelah populasi suku Maori menurun drastis akibat kolonialisme Inggris, para pemimpin Maori berupaya melestarikan budaya Maori. Upaya pelestarian dilakukan dengan menerapkan pengetahuan budaya Maori dalam kehidupan modern, mempromosikan bahasa, budaya, dan seni Maori lewat festival. Serta keterlibatan politik orang Maori dalam politik juga menjadi salah satu hal penting dalam pemeliharaan kekuasaan untuk pengambilan keputusan bagi hak-hak advokasi mereka. Demikianlah perjuangan panjang penduduk asli Australia dan Selandia Baru dalam mempertahankan tanah air dan hak-hak mereka dari penjajahan. Meski harus melewati masa-masa sulit, penuh ketidakadilan dan kekerasan, perlawanan mereka pada akhirnya membuahkan hasil.